Selamat datang di channel Gali Lagi. Di tutorial Microsoft Excel kali ini, kita akan membahas fitur Datetime Picker. Seperti yang sudah dipakai di tutorial Rumus Weekday. Link tutorial Rumus Weekday sudah saya sertakan di layar kanan atas video ini, ataupun di kolom deskripsi. Untuk membuat Datetime Picker, kita aktifkan dulu menu developer ini. Cara aktifkan menu developer adalah arahkan mouse di menu apapun, kemudian klik kanan mouse-nya, lalu klik Customize the ribbon. Kemudian di pilihan sebelah kanan, kita cek developer, lalu klik OK. Maka akan muncul menu developer di sini. Untuk membuat Datetime Picker, kita klik menunya, lalu klik tombol Insert, kemudian pilih tombol More Control di sudut kanan bawah ini. Lalu pilih Microsoft Datetime Picker Control. Lalu klik OK. Maka kursornya akan berubah menjadi tanda plus. Kita tinggal tekan mouse-nya, lalu drag ke area yang diinginkan. Sehingga akan terbentuk tanggal hari ini. Dan bila kita klik drop-down-nya, akan muncul bulan dan tahun serta tanggalnya. Di sini nama harinya pun juga ada. Cuma tidak terlihat karena background font-nya mendekati warna putih. Kita akan coba setting. Yang pertama, kita klik Design Mode. Lalu klik Datetime Picker yang sudah kita buat tadi. Kemudian klik kanan, pilih Properties. Kita akan ganti warna kalender back color-nya. Di palette sistemnya, kita pilih warna misalnya orange. Kita nonaktifkan kembali Design Mode-nya untuk melihat perubahan warnanya. Lalu, klik kembali Datetime Picker, maka warnanya otomatis berubah. Kita bisa juga ganti warna lainnya. Kita klik Design Mode kembali, lalu klik kanan Datetime Picker-nya, kemudian Properties, lalu kita ganti misalnya Calendar Title Back Color-nya. Kita pilih warnanya, misalnya hijau, dan Calendar Title for Color-nya warna biru, kemudian nonaktifkan Design Mode-nya. Lalu kita coba klik kembali Datetime Picker, maka warna di Datetime Picker-nya akan berubah seperti ini. Untuk warna-warna lainnya, bisa dicoba sendiri ya. Kita coba klik Design Mode kembali, kemudian kita klik kanan Datetime Picker-nya. Di field format ini, kita bisa pilih format long date atau short date, yaitu default Datetime Picker saat pertama kali kita buat ya. Ataupun time. Kita kembalikan lagi ke format short date, dan saya ingin format tanggalnya adalah berupa tanggal, bulan, dan tahun, yaitu seperti ini. Maka kita bisa pilih formatnya adalah Datetime Picker Custom. Kemudian di custom formatnya, kita ketikkan DD, yang berarti tanggal, atau D, minus MMM. M di sini harus huruf besar semua. Kemudian minus YY. Lalu tekan Enter. Maka akan terlihat hasilnya seperti ini. Kita bisa ganti juga tanda minusnya dengan tanda garis miring. Karena hasilnya pun akan menyesuaikan. Untuk format fontnya, kita pilih tab Categorize, lalu di bagian font, kita klik tanda titik-titik ini, dan di sini kita bisa pilih font size-nya, ataupun jenis fontnya. Berikutnya adalah link cell, atau hasil atas tanggal yang kita klik Datetime Picker di sini, mau ditaruh di sel mana. Misalnya,
kita ketikkan sel B5 di sini. Lalu tekan Enter. Kita akan coba uji. Nonaktifkan kembali design mode-nya. Lalu pilih Datetime Picker. Pilih tanggalnya. Maka di sel B5 akan memunculkan hasilnya. Adapun formatnya mengikuti format tanggal di sistem komputer. Dalam hal ini, komputer saya formatnya adalah bulan, tanggal, lalu tahun. Sehingga tampilannya seperti ini. Kita rapihkan Datetime Picker-nya dengan ditaruh di atas sel B5. Kita klik Design Mode, lalu drag Datetime Picker-nya ke sel B5, kemudian sesuaikan lebarnya. Pertanyaan yang sering muncul adalah, adanya user yang kesulitan memunculkan tombol Datetime Picker di menu developer. Kita akan cari solusinya di sini. Dengan tahu dulu perkembangan Datetime Picker di Microsoft Excel. Kita coba buka browser. Di situs logicwork.com ini, nanti linknya saya sertakan di kolom deskripsi ya. Di situs ini disampaikan bahwa untuk Microsoft Excel versi sebelum 2010, ActiveX Library untuk Datetime Picker-nya bernama mscal.ocx. Sedangkan mulai versi 2010 ke atas, ActiveX Library-nya adalah mscom.ct2.ocx. Kita singkat mscom saja ya. Di sini saya akan fokus ke Excel versi 2010 ke atas saja ya, karena jarang orang masih pakai Excel versi 2010 ke bawah. Di situs ini dijelaskan bahwa kita perlu punya mscom.ct2.ocx di sistem kita. Ini adalah poin yang pertama. Poin yang kedua adalah ActiveX Library-nya bisa diregistrasi untuk versi 2010 ke atas dan 32 bit, bukan 64 bit. Karena untuk 64 bit tidak akan berfungsi dengan baik. Jadi pastikan Excel-nya versi 32 bit ya. Kita akan kembali ke Excel untuk cek versi Excel di komputer kita. Kita klik menu File, lalu klik Account. Di Microsoft Excel saya, account berada di tombol More ini. Kita klik account-nya, maka di sini terlihat Excel saya adalah versi 2019. Untuk tahu berapa bitnya, kita klik About Excel, maka terlihat Excel saya adalah 32 bit. Jadi kesimpulannya, versi Excel saya adalah 2019 dengan 32 bit, di mana masuk ke dalam range aturan main sesuai informasi di website. Sehingga bisa dipakai ActiveX Library mscom.ct2.ocx untuk Datetime Picker-nya. Poin yang ketiga adalah lokasi penyimpanan ActiveX Library-nya. Kita harus punya ActiveX Library untuk mscom.ct2.ocx terlebih dahulu. Adapun file library-nya sudah saya sertakan di bagian deskripsi video ini. Download terlebih dahulu, baru nanti kita copy-pastekan file tersebut ke folder sesuai dengan jenis PC kita. Apakah 32 bit atau 64 bit. Nanti akan saya jelaskan cara ceknya. Bila dilihat informasi di website ini, untuk lokasi penyimpanan ActiveX Library-nya di Windows 64 bit, kita harus simpan di dalam direktori ini. Sementara untuk 32 bit harus disimpan di direktori ini. Meskipun di sini disebutkan Windows 7 atau Windows 7, saya tetap bisa menggunakannya untuk Windows 10 atau Windows 10. Karena saya memakai Windows 10 di komputer yang saya pakai ini. Poin yang keempat adalah, setelah kita copy-pastekan file ActiveX Library-nya, kita harus install melalui command prompt. Jangan lupa memakai Run as Administrator untuk buka command prompt-nya. Kemudian kita arahkan ke directory sesuai 64 bit atau 32 bit. Dan untuk script instalasinya adalah seperti ini. Jadi ada 4 tahap untuk solusi Datetime Picker yang tidak berfungsi, dan kita akan eksekusi langsung di sini. Yang pertama, download dulu ActiveX Library-nya yang sudah saya sertakan linknya di kolom deskripsi. Kemudian, ekstrak filenya. Nantinya, kita akan copy satu file ini. Sebelum kita copy, kita perlu tahu dulu Windows kita itu apakah 32 bit atau 64 bit.
karena lokasi penyimpanannya berbeda. Di Windows Explorer, kita coba klik kanan This PC. Sedangkan di Windows 7 atau Windows 8, namanya sepertinya bukan This PC, mungkin namanya My Computer. Untuk hal ini, maaf saya lupa. Intinya, klik kanan di My Computer atau This PC, kemudian klik Properties, dan kita lihat di System Type, operating system di Windows saya adalah 64 bit. Sehingga, bila kita lihat aturannya di website, lokasi penyimpanan library untuk 64 bit adalah di directory C-Windows-syswo64. Kita coba copy paste, direktorinya mengikuti instruksi di website. Karena operating system saya 64 bit, saya akan copy directory ini. Bila operating systemnya teman-teman adalah 32 bit, maka copy directory ini ya. Oke, saya akan copy directory 64 bit, lalu masuk ke Windows Explorer, dan kita paste untuk masuk ke directory-nya. Sekarang, kita akan copy library-nya, buka Windows Explorer, atas file yang sudah kita download untuk library-nya. Lalu copy, kemudian masuk lagi ke directory sesuai instruksi, yaitu ini. Baru kita klik kanan, lalu paste. Kita klik salah satu folder misalnya. Kemudian ketik secara cepat mscom. Maka akan ditunjukkan file mscom.ct2.ocx. Jadi, intinya, file library-nya sudah disimpan di directory ini dahulu, baru kemudian kita akan install. Langkah terakhir, setelah kita taruh file library-nya di directory ini, kita akan masuk ke command prompt dengan tekan tombol search di dekat Windows ini, ketikkan cmd, lalu run as administrator. Bila operating system teman-teman adalah 32 bit, maka directory ini sudah benar, jadi tidak perlu kita ganti. Tapi karena operating system saya adalah 64 bit, maka saya perlu ubah direktorinya. Kita copy dulu directory yang ada di website, lalu masuk ke command prompt kembali, kemudian ketikkan cd atau change directory, lalu paste directory yang sudah kita copy tadi dengan tekan Ctrl V di keyboard, baru tekan enter. Dan sekarang kita sudah di directory yang benar. Kemudian kita akan copy script untuk installnya. Masuk ke website lagi, lalu copy scriptnya. Kemudian masuk ke command prompt, lalu pastekan scriptnya dengan tekan Ctrl V di keyboard. Saya tidak akan tekan enter di sini karena saya sudah install. Bila instalasi sudah selesai, kita bisa ke Microsoft Excel kembali, lalu masuk ke menu developer, kemudian klik insert, lalu klik more controls, dan cari daytime picker-nya. Kemudian pilih, lalu klik OK. Dan untuk langkah-langkah berikutnya, seperti cara yang ditunjukkan di awal-awal video ini ya. Demikian tutorial fitur daytime picker di Microsoft Excel. Semoga bermanfaat. Kita akan bertemu lagi di tutorial-tutorial Microsoft Excel berikutnya. Sampai jumpa.